Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, ini ada Cak Junaidi. Dan Sewu, sebelum mungkin kita bincang-bincang Yai, tak kenal maka tak sayang. Betul. Mungkin sekilas Yai, nanti kan channel YouTube ini akan dilihat oleh terutama saudara-saudara kita alumni Tebuireng Yai. Senusantara. Senusantara. Terus saya bisa diceritakan sedikit Yai tentang CV ataupun cerita background Yai pada saat di pondok non sewu Yai, mungkin nama, mungkin tahunnya, mungkin waktu itu mondok di sana, sekolah di mana, sama kamarnya atau bagaimana Yai? Yai. Monggo Yai. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih sampai bisa silaturahmi ke rumah saya bersama Mak Junet. Jadi sekilas saya masuk di Pondok Pesantren Tebuireng itu sekitar tahun 1972. Oh, sampai dengan 1974. Sebenarnya saya melanjutkan dari sekolah di sini SPIAIN. SPIAIN itu sederajat dengan SMA. Kemudian saya masuk kuliah di Unhas. Di Unhas masuk Fakultas Syariah. Ya, sampai dengan semester 4. Orang tua tidak mampu. Kemudian saya terpaksa pulang. Kemudian membantu orang tua kerja. Alhamdulillah sampai dengan berikutnya saya mulai merintis kerja dan lain sebagainya, kerja dagang. Bahkan itu menjadi cita-cita saya waktu di pondok, saya ingin menjadi seorang saudagar. Oh, Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan tercapai juga antar kota, mulai dari Pasuruan ke timur sampai Jember, Banyuwangi, Denpasar. Masya Allah. Dari saya keliling itu ke barat sampai mulai Mojokerto, Jombang sampai Madiun, sampai Sulu. Yang bagian utara mulai dari Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Logamnya ya? Iya, produk aluminium di sini. Di samping itu orang tua saya itu sangat berharap, kon iki mari ngaji, mari mondok, titikaken duwe ilmu. Ayo kon iki mari kulaan, dolen maneh, buka ngaji-ngaji arek titik-titik. Akhirnya saya mengumpulkan anak kecil-kecil, ngaji, merintis di rumah saya. Saya waktu itu nikah sekitar tahun 79 bersama istri saya, mulai ngajar anak kecil-kecil, tetangga-tetangga ini. Termasuk anak Junet ini, salah satu santri saya. Kemudian, terus di samping itu aktivitas saya di kampung, alhamdulillah barokahnya pondok, mulai terjun ke RT, RW, itu terus dia. Kemudian terjun di organisasi, sampai di Ansor bersama abahnya ini, Ansor. Kemudian sampai di tingkat pimpinan cabang saya. Kebetulan waktu itu sekitar tahun 90-92 itu kan mulai partai politik kan mulai saya dilirik oleh pengurus P3. 92 saya diajak untuk ngerewangi P3. Akhirnya saya ikut dicalonkan. Saya bukan pengurus P3. Saya pengurus Ansor. Cuma diambil dari aktivitas Ansor itu. Akhirnya saya dicalonkan, ya kebetulan kok jadi anggota dewan DPRD Pasuruan. DPRD Kota Pasuruan. Kota Pasuruan. Ya. Masya Allah. 92 sampai 97. 97 sampai reformasi. Sampai reformasi. Jadi masih orde baru dulu. Iya, masih orde baru. Ya, kemudian setelah itu terus sudah ada aktif di partai politik, aktif di NU. Ya, masuk pengurus NU, mulai aktif lagi di NU. Di samping itu meneruskan urusan Maisa, kerja dagang itu. Kemudian tahun 2004 atau 2003 ada peluang untuk pendaftaran KPU awal-awal itu. Alhamdulillah saya masuk di KPU. Jadi daftar diterima sampai 2 periode juga, 2004 sampai 2009. Lanjut 2009 lagi sampai 2014. Iya. Kemudian
Kemudian setelah itu alhamdulillah selesai istirahat. Kemudian akhir-akhir ada teman jadi wali kota, teman aktivis KNPI dulu. Saya waktu Ansor, dia di KNPI, jadi wali kota. Dia ngomong-ngomong sama saya waktu saya silaturahmi, aku nggak masjid di Pemkot. Tolong bawa sampai ngelola. Ya sejak itu saya ngelola masjidnya Pemkot. Mulai tahun 2018 sampai sekarang di Masjid Pemkot. Jadi aktivitas saya sehari-hari di samping aktif di organisasi, di setiap dohor, asar, ya aktivitas Pemkot itu sudah itu saya di Masjid Pemkot. Di Masjid Pemkot. Untuk hari Sabtu Minggu saya aktif di masjid ini sendiri. Dan sehari-harinya yang Rumati Langgar itu. Dan untuk pendidikan, alhamdulillah saya ada TPG, tapi ini yang mengelola adik saya sekarang juga. Jadi cerita TPG ini mulai awal saya merintis tempo hari itu tahun sekitar 80-an lah. 80-an. Setelah menikah itu ya setelah menikah itu masih aktif sampai dagang keluaran itu pulang yang ngajar sudah. Pulang ngajar. Nah, Yai Nun Sewu tadi kan panjenengan bilang masuk pondok tahun 1972 ya. Iya. Waktu itu panjenengan masuk kuliah ya. Di Unhasi ya. Iya. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah ya. Iya. Nah, kebetulan gedungnya masih di dalam pondok. Iya betul. Nah, saya juga waktu itu Yang depan itu. Kan, yang depan kan. Betul. Waktu itu di situ juga ada Cak Jun, radio kalau nggak salah ya. Belum ada. Oh, belum ada tahun itu. Dulu malah ada yang nggak salah pernah dengar Kiai Sihabuddin ya dari Depok. Oh iya, Sihabuddin itu caleteng dengan saya tuh. Oh iya. Iya. Iya, Kiai Sihab. Kuliahnya dengan saya. Masih kontak. Masih udah. Iya, Kiai Sihab. Sihabuddin. Iya, Sihab. Kan beliau penyiar nggak salah waktu itu. Ada radio. Ya mungkin sepulang saya mungkin. Beliau masih tetap di pondok. Iya, betul. Ya mungkin tahun 75-an Iya, betul. 75-an, betul. Jadi saya pulang mungkin. Sihabuddin itu satu leteng dengan saya di Unhas, di Fakultas Syariah. Iya, tahun 72-an, benar. Ya. Nah, berarti nggak pernah ketemu sudah ya? Wah, sejak itu sudah. Sejak itu. Ya, tapi betul. Ini tapi beliau masuk sudah sejak tahun 60 ya, kok Kiai Sihab ya. Wah, beliaunya memang sudah lama. Sudah lama beliau. Di Unhasnya satu angkatan. Di Unhasnya satu angkatan. Termasuk mantan almarhum Imam Masjid Istiqlal. Ya, Profesor ketua IKPT pertama. Mustafa sahabat. Oh ya. Ya Mustafa Yakub. Oh iya betul. Ya, termasuk dengan Pak Sihabuddin apa itu? Ya betul. Itu satu letting. Itu kuliah sama dengan saya. Iya, Masya Allah. Akhirnya nyambung ya. Berarti jadi pengasuhnya Pak Yusuf Asih. Pak Yusuf Asih, Pak. Iya. Terus sampean kalau masih ingat ada Pak Ishak. Ya, Pak Ishak. Pak Suhada Sarif, nggak tahu mungkin sampean ya. Enggak, Pak Suhada kita masih Pak Suhada Sarif, ada Pak Adnan Arif. Mengajar senior. Iya. Terus Kiai sepuhnya itu waktu itu yang masih ada Kiai Samsuri Badawi, Kiai Ali, Kiai Sobari. Ya. Kiai Adlan Ali itu. Kiai Idris sudah enggak ini ya? Kiai Idris sudah. Tapi sempat menangi buatan ya, Yai? Tidak menangis, cuma kakak saya waktu di pondok, saya sering ngirim kakak saya waktu itu, sering ketemu Kiai Idris. Kebetulan kakaknya beliau ini Kiai Sakroni Purwosari, pernah sempat dengar? Iya. Kakaknya beliau, Kiai Sakroni. Oh, berarti Kiai Sakroni tahun berapa tuh saya Uyai? Ya, kakak saya. Dia tahun 72 itu pulang kawin. 71 atau 72. Berarti mondoknya maksud saya tahun berapa ya itu? Tahun PKI sudah di sana dia. Masya Allah. Stok itu ya? Iya, Mas. Stok sudah jadi berapa tahun beliau kira-kira ya? Kalau kakak saya itu kira-kira ada 7 tahunan. Iya. Berarti sejak tahun 65-an itu. Iya. Dia ngajinya masih ke Yai Idris. Dalam? Yai Idris. Kenal lah, tahu. Yai Idris itu sejarahnya. Iya, tahu sejarahnya. Yai Idris itu orang Cirebon. Iya. Wafat di Mekah. Betul. Wafat di Mekah. Jadi beliau masih menangi ngaji itu. Saya sudah enggak. Udah enggak ya? Enggak. Oh. Jadi waktu itu saya Yai waktu pas
mondok di Tebireng, kamarnya di mana ya izin? Pertama itu atau M di belakang ya. Yang Itu belakang, belakang ya, belakang selatan. yang selatan ya. Belakang selatan. Sunan Giri. Nempel tembok. Nempel tembok ya kan? Terus baratnya kuburan itu. Ya betul. Ada P yang tapi P baru-baru aja. PB itu baru Sunan Giri ya. Di situ beberapa lama, Iya. kemudian ada semacam anjuran waktu itu Iya. mahasiswa diharapkan bisa di komplek M atas di dekat voli basket. Iya. Itu kan tingkat dua toh. Iya. Yang di bawah itu untuk Iya. umum Iya. ya ada SD Nawiyah Iya. kampus itu. Yang di atas itu kebanyakan anak-anak mahasiswa. Mahasiswa M ya. M. Ya. Ya. Oh berarti waktu itu awalnya di terus ada anjuran untuk pindah ke komplek Bukan M, ya? anjuran, pokok Perintah atau ya berarti sebenarnya perintah berarti kan? bukan ndak anjuran langsung dari pondok atau ndak. Terus? Cuma diharapkan untuk itu bisa interaksi komunikasinya enak sesama mahasiswa gitu. Di M ya. M ya. Waktu itu kampusnya di depan itu ya. Di depan di depan itu masih belum masih di dalam pondok. Itu yang syariah. Iya. Kemudian kalau tarbiyah itu di kota, Jombang kota. Jombang kota. Tapi sekarang sudah saya pernah ke sana jadi pertukuan be. Yang tarbiyahnya ya. Punyanya pondok Tebireng juga ya? Nggak paham ya. Cuma yang jelas panjenengan waktu itu di syariah di dalam pondok ya. Dalam pondok. Seangkatan dengan Kiai Shihab ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada nggak saya Uyai kenangan-kenangan pada saat di pondok seperti apa? Terus mungkin ada cerita tentang waktu pas di pondok ya Indonesia Uyai. Ya, di antaranya pada waktu itu ada Munas Alim Ulama. Tahun berapa? 72 atau 73 ya. Munas Alim Ulama yang waktu itu menempati gedung pertama di belakang sebelah belakang utara makam. Jadi kalau sekarang itu kalau nggak salah. kalau sekarang mungkin katanya ini Sanawiyah. Iya belakang ya. Sanawiyah. Tingkat dua itu waktu itu. Sekarang. Itu Munas namanya Ulama, ya? Madrasah Alim Ulama. Karena waktu itu digunakan untuk Munas Alim Ulama. Tahun pinten ya? Sekitar enggak salah tahun 73 atau Munas Alim Ulama. Iya. Gitu. Kemudian pada waktu itu kan juga rame kasus apa itu ya? Itu Munas Alim Ulama berarti se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Di situ ya? Tahun 73 ya? Iya. Tapi waktu dulu kan enggak seramai sekarang ya. Gitu. Munasnya dalam pondok ya. Akhirnya cikal bakal Madrasah Sanawiyah itu masuk angkatan saya berarti. Lulusan saya kan lulusan itu berarti. Iya. Lulusan Alim Ulama. Good. Sekolah Alim Ulama ya Jun ya. Masya Allah. Berarti 73 tuh ya Munas ya. Insya Allah tahun itu ya, sekitar tahun 73. Mohon izin ya waktu itu kenapa ingin melanjutkan pendidikan ke Tebireng? Apa karena di situ waktu itu kakak mondok di situ ya izinnya? Ya. Atau ada memang perintah dari orang tua atau ingin sendiri atau non sewu ya? Termotivasi kakak saya di sana. Saya sering mengirim. Iya. Kalau dulu kan biasa kirim langsung kan. Iya. Kirim langsung ya ada. Iya. Kita apa dulu ya? Wesel itu jarang ya kadang-kadang cuma kadang-kadang juga ingin beras juga kadang-kadang masih bawa dari rumah aja ya. Iya. Iya. Berarti ya waktu itu masak sendiri ya 72 itu pasti ya. Masak sendiri itu iya. Jarang anak kos itu. Kos-kosan istilah kos-kosan belum ada waktu itu. Ya kalau ada beli gitu. Ya semua masak semuanya. Malah saya di mana waktu itu ya izin? Ya di depan itu. Jadi di kompor-kompor. Ya itu dia. Saya coba ingin kita membayangkan waktu zaman itu gitu loh ya. Jadi kalau masaknya di mana ya? Kalau ini ya, ini kan kamar ya. Iya kamar. Kamar. Ini kan
terasnya ini. Iya, Terasnya sampai ke sana itu ya. Ini kompor sudah. Oh, berarti di depan kamar itu dibuat kompor. Kompornya kompor pakai kayu gitu ya ini? Enggak. Kompor gas. Minyak tanah. Minyak tanah. Kalau gas kita bilang LPG. Iya. Minyak tanah ya? Minyak tanah. Berarti kompor-kompor itu di depan kamar ya? Iya. Terus ada kalau toh yang contoh yang GM di bawah mahasiswa itu kan ada tangga masuk kayak gini ya. Ini kan ada lubangnya di sini. Iya, betul. Ini menyimpan kompor-kompor. Nanti kalau enggak hujan masaknya di luar. Kalau hujan masukkan gitu. Itu setiap kamar punya kompor atau bagaimana sistemnya masak waktu itu? Jamaah. Iya, jadi satu kamar itu satu misal ada 5-6 orang. Piket. Gantian. Jadi kalau piket masak ya. Iya, malah saya yang sering masak karena teman-teman saya kan sekolah pagi. Saya kan kuliahnya sore. Jadi pagi saya masak, mereka datang makan bersama. Tapi beliau ini Dok sudah kenal Gus Isom waktu itu. Oh gitu. Ya. Gus Isom masih sekian. Masih kayak dokter ini. Iya, kecil-kecil Gus Isom. Saya yang setelah dewasa itu dengan abahnya ini, saya sudah keluar dari pondok. Gus Isom sudah ngajar. Itu baru ketemu. Entah waktu belum nikah atau belum ya? Belum. 91-an lah. Iya, belum kok ya, belum. 91 belum nikah, Pak. Belum. Iya. Belum. Malah waktu dia sudah akan rencana membuat semacam menterjemah sejumlah karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Cuma mau ditasrihkan kepada Gus Dur. Dia ngomong, saya ingin ke Mas Dur dulu. Tapi sampai terwujud ya? Sudah diwujudkan dalam satu kitab besar gitu. Dia masih menceritakan memproses waktu itu, Tapi akhir hayatnya beliau sampun sudah jadi. Oh, itu. Ada kalau nggak salah 21 karangan ada saya betul. Dirangkum jadi satu. Jadi satu, betul. Dan itu yang menjadi kajian rutinnya alumni sekarang. Untuk saat ini, betul ya. Alhamdulillah. Non sewu Yai, berarti waktu itu tahun 72 langsung kuliah ya? Iya. Langsung kuliah. Iya, di samping kuliah, paginya saya sesama teman kuliah itu yang alim-alim berangkat sudah sanawiyah, aliyah di rumahnya atau di pondok itu, saya mengaji usul fikih, ngaji termasuk ilmu nahwu sorof barang itu ngaji ke mereka itu. Oh, sorogan ke mereka-mereka itu. Yang senior-senior. Itu berarti kalau pagi hari saya manfaatkan itu. Berarti cuma sifatnya ya privasi, cuma privat lah ya. Privat enggak bayar. Ya sesama teman pondok. Iya. Privat matur suwun itu. Kalau waktu zaman segitu bagaimana ya suasana pondok, suasana pengajian ataupun pengajarannya seperti apa sih ya yang bisa Yai bagikan kepada kita ya? Sekilas dari belakang ya. Iya. Kondisi pertama, kondisi jeding dulu kalau wudhu, ya ngangsu. Sekarang kan enak sudah. Jadi ngangsu. Di mana ya Inun Sewu anunya? Apa sumurnya betul? Di depan yang belakang itu, itu ada. Sumur. Ada ya. Yang tempatnya Panjenengan awal tuh ya. Itu ada sumurnya. Yang di komplek F itu mungkin yang jeding itu, Cak Jun dulu itu ya. Belakangnya komplek F ada jeding ya. Itu ada sumur ya. Ada sumur. Nimbo gini. Nimbo ya, Masya Allah. Terus ada terakhir kerean pindoan. Nah, timbo itu anunya besi. Anunya tuh timbanya tuh besi besar gini. Berarti nimbo ya? Iya. Kemudian di anunya itu ada piketnya atau setiap yang mau mandi nimbo sendiri-sendiri? Mandi kan biasanya bergantian. Ada yang satu nimbakan mandi. Kemudian bergantian. Kamar mandinya di mana ya? Kok misalnya komplek M gitu di mana ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Tetap mandi. Itu yang sentral ya. Yang di jeding ada sendiri. Jeding yang di belakang ya. Yang SP itu kan tetap yang dari dulu ada ya. Yang zamannya Yai yang di belakang. Waktu itu belum SP yang utara utara masjid itu ada. Utara masjid itu ada jeding, ada sumur. Utara masjid ya.
Kemudian Oh iya, Pak Karto. Yang Pak Karto yang di atasnya Pak Karto kan di bawah itu wudu. Itu bagian keamanan dulu. Sekarang waktu sampean apa itu? Masih. Keamanan. Tempatnya Pak Karto. Iya, tempatnya Pak Karto. Panjenengan kenal Pak Karto Ya, kenal? kenal. Waktu itu sudah ada waktu pas. Ada. Ah, sudah? Ada. Oh. Cuma kebetulan beliaunya kan lebih lama di situ, lebih dulu. Tapi karena saya langsung kuliah, dia masih wali apa-apa gitu. Cuma lebih alim lah. Terus Pak Karto 69 maksudnya. Setelah itu tidak lama ada desel. Ada desel kemudian dibuat gedung besar. Gedung besar. Ya kalau mandu enak sudah. Cuma itu pun juga ada waktunya. Menjelang subuh. Kemudian menjelang duhur. Waktu sekolah jam 9-10 nggak bunyi desel itu. Karena menurut cerita beliau, di era tahun 72 itu Teburan belum punya bergeser listrik. Ikut PG. Pabrik. Oh, PG. Iya. Pabrik gula. Berarti untuk lampu penerang gimana ya? Nggak ada masalah ya tapi ya? Ya, kalau sudah ngaji nggak ada lampu sudah. Maksudnya ya? Ya apa ya, setelah itu apa ada bergeser untuk malam itu di tempat-tempat tertentu aja gitu, lupa saya itu. Cuma yang jelas belum ada listrik masuk sih ya. Gitu loh. Di 72 itu ya? Iya. Masih ikut PG? Iya. Enggak, maksudnya ikut PG tuh kalau iya, enggak maksudnya pas malam gitu. Iya. Penerangan mohon maaf pas mau belajar atau mau apa? Bang kan nih sampai jam belajar apa sampai jam 10 jam 9 gitu loh. Jam 10 apa ya apa. Mati sudah. Gelap. Cuma masih ada penerangan apa dari desel tertentu gitu loh. Jadi sekedar penerangan itu. Tapi di kamar-kamar mati. Mati gak ada. Ya bikin sendiri tuh. Lampu-lampu sendiri template itu. Oh, petromak gitu ya? Enggak ada petromak, kecil-kecil. Lampu template. Oh, iya. Desa saya aja, Cak Jun, Linggisan itu baru masuk listrik itu tahun 80-an. Iya, 87, 89-an itu. Di sini, saya bayangin itu 72 itu loh. Di sini masuk listrik, itu 73, 74. Kota ini padahal ya? Iya, itu pun yang bisa masang orang tertentu aja, dan sembarang orang bisa. Kalau kaya nggak bisa. Nggak khawatir bayarnya, nggak ada uang bulanannya kan gitu. Berarti waktu itu memang masih belum bisa maksimal ya kalau malam hari ya. Iya. Dalam hal penerangan ya. Iya. Tapi gini loh ya. Gimana ya? Saya tuh lupa setelah mati itu, wong saya juga ikut ngaji ke makom kok. Jadi lampu ya apa gitu ya, apa dari desel cuma terbatas gitu loh, di tempat-tempat tertentu aja. Waktu itu saya biasanya kalau di atas jam 12 itu bangun ngaji ke makom sudah saya. Di atas jam 12? Iya. Cuma ya sendirian, sepi, kadang-kadang ada orang. Malah pernah ada kasus itu, ada kasus orang mati bunuh diri apa-apa. Di mana ya? Di situ. Di mana? Kampung. Terus dimakamkan di pesantren itu. Pesantren mana? Ya belakang umum. Kan ini makam. Iya. Ke belakangnya itu belum tembok waktu itu. Tetap tembok. Oh sudah ya. Ada tembok sudah ada. Iya. Terus ya kan rame anak-anak bincang-bincang anu. Tapi saya nggak takut tuh. Setiap apa di atas jam 12 jam 1 itu bangun sudah. Iya. Ke makom ngaji. Istiqomah setiap alhamdulillah jam 12 itu pasti ke makom ya. Iya. Itu gelap atau gimana ya? Enggak lah itu. Waktu itu ada, ingatnya ada lampu, saya bisa ngaji kok itu. Kayak apa itu waktu itu salurannya apa tertentu apa ya apa gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi yang dimatikan ada itu fasum lah, kayak fasilitas umum. Iya mungkin. Tempat-tempat tertentu aja. Di kamar-kamar. Iya. Hanya saja mungkin kayak makom, masjid mungkin ya. Masjid pun mati. Oh, mati juga. Iya, menjelang subuh. Baru dinyalakan iya. Gelap. Tapi asik suasana itu alami banget. Iya, alami betul. Makanya Cak Jun, kita bertanya sama pelaku sejarah ya kan. Dan kita belum lahir. Tentunya kelahiran tahun berapa? 79 ya. Saya 8 malah. Iya. Yang asik lagi itu. Iya. Suasana desa yang ada di sana. Setiap Jumat kalau libur, nedusi wedhus. Oh gitu. Mandikan wedhus kambing di sungai itu.
Jadi banyak Mbak Idris itu Ya, Mbak Idris. banyak kambingnya. Iya, betul ya. Jadi anak-anak itu seneng kalau Tapi waktu zamannya Pak Jenengan katanya sudah masih ada. Kambingnya masih dan sewu. ada, Pas zamannya Pak Jenengan. ada, iya, Masih ya? Iya. Geng. Seneng asik. Oh, di kali yang di belakang itu tanya. Kalau depan Oh, itu. depan Iya. pojok. Kali manis itu. Waktu pas kita Cajun masih ingat kan? Ya, kan Kalinya keramik. sudah warnanya agak hitam kan karena dari PG. Kalau waktu itu gimana? Nggak seberapa. Oh, enggak seberapa. Masih Iya. ini ya, masih jernih ya. Jernih. Karena belum dam-dam gitu kan Mas. Ada dam. Udah dam. Dam itu malah itu kan produknya iya cuma sehari katanya. Dam itu. Dam. Iya, katanya loh, wallah alam. Geng. Berarti mandikan kambingnya di depan pondok Oh aja ya? iya, seneng itu. Oh. Waktu itu banyak ya kambingnya ya? Banyak. Banyak ya? Gemuk adian. Oh, itu ditaruh di mana kandangnya ya ini Sewu ya? Kandangnya ada di bagian belakang utara, dekatnya apa nih? Sing ngene MK. Daerah ini Sanawiyah Lama berarti ya, daerah situ. Iya, tempat sebelah timur. Yang lu Oh, SP. Yang katanya MK temannya Mas Guri loh. Yusuf Mas. Enggak salah di situ ya. Dulu kan MK di dalam. Oh, MK di dalam dulu. Di sebelah mana anu Sewu? MK Jadi dulu. kan sebenarnya anunya Pak Tain. Iya tahu. Yang lama itu. Iya tahu. Katanya daerah situ. Baratnya. Oh, Baratnya gitu. Ya. yang Baratnya. sekarang berarti mungkin Giriane Gusola misalnya, iya kan? Baratnya dulu. Iya betul. Di situ. Oh, yang patahin dulu kan ya? Niki yang rumah. makom kan nggih. Ya. Niki makom nggih kan Nggih. arahin ya. Jika Nggih. bakal MK niku nggih. Nggih. Loh, makom ke utara sih. Makom Terus ke utara mepet pintu masuk pondok. Iya, Iya, benar. gerbang utara. Jun. Iya, ada sih gerbang utara. Ada. Sekarang udah nggak ada Bu tapi. gerbang itu kan. Iya, Bu Gerbang. Kalau dulu masih bisa, sekarang kan sudah nggak ada. Sekarang tutup ya? Tutup. Tutup. Soalnya lewat satu pintu. Itu Sampai namanya apa dulu? Ustaz? sampai tidak menangi gerbang itu. Masih, kita masih. Nah, di gerbang masuk itu Nah. sebelah timurnya, di situ tuh ada dulu rumah kuno, Yang Oke. Bapak Tain. Iya, betul. ya itu tempat anak-anak menghafal Al-Quran. Oh, iya Cikal bakal betul. MK. Iya mungkin Oh, yang katanya iya, bangun di betul. timur itu. MK itu waktu zaman jenengan belum ada. Ya istilahnya di situ tempat anak menghafal Al-Quran gitu aja. Betul. Dulu. MK yang sekarang baru Iya, baru itu yang di depan. depan. Di Belum ada. Kayak. timur jalan, Mana ya? timur jalan Iya, raya. Timur Jalan Raya, Timur betul. Jalan Raya. Betul. Itu mulai bangun. Oh, tapi belum ada kan? Belum. Oh, belum bener. Cikal bakalnya maksudnya Cak Jun di mana, Yai? Ya itu Cikal bakalnya. Rumahnya yang rumah kuno itu. Yang kan? rumah kuno itu. Oh iya betul berarti. Itu dulu tempat anak-anak Ah iya. menghafal Al-Quran. Oh, Iya. geng. Tapi masih belum semacam formal gitulah. Siapa Informal ya ya. kalau untuk menghafal Al-Quran siapa ya waktu itu untuk pengajar? Yang saya ingat ya Yusuf Mazhar. Oh. Ya, cikal bakalnya beliau kan. Iya. Beliau itu. Ya Yusuf Mazhar. Cuma enggak begitu banyak waktu itu. Masih bisa dihitung dengan jari lah ya. Iya. Waktu itu Yai tahun 72 untuk pengajar-pengajarnya kan masih kiai-kiai khos, kiai-kiai yang sepuh-sepuh gitu ya, iya. Jadi di Bagaimana ya suasana waktu itu, di Yai? masjid itu Yai Samsuri. Di masjid ya? Yai Samsuri Badawi. Iya. Setiap Sore gini. sore gini. Iya. Umum. Umum ya. Cuma ya Setiap sore biasanya ya. yang ikut tuh anak-anak sing senior paling tidak kelas alia ke atas lah. Oh, termasuk Yai juga yang kuliah ya. Enggak, waktu kuliah saya tidak ikut waktu itu. Oh, Lah, tapi Yai Samsuri juga dosen nggih. di Nas. di UNAS. Heeh. Malah saya ngaji termasuk Fathul Wahab Nggih. jangan bio. Terus hadisnya itu Muslim Nggih. gitu. Dia ngajar. Yai Samsuri. Terus Qawaidul Fiqhiyah. Nggih. Asbawan Nadzair Pak Suhada Sarif. Nggih. Kemudian yang paling disenang banyak anak-anak ngaji itu Yai Sobari. Oh. Kenal namanya mungkin. Iya, kenal kan. Namanya Gus Ifdol. Terus ada yang di Jakarta Gus Hamim, dokter itu spesialis kebidanan Yai. Tinggi besar. Tinggi besar. Itu putranya Yai Sobari. Yai Sobari. Putra apa cucu ya? Putra ya? Gus Hamim Mungkin Putra. cucu be. Putra. Gus Hamim Putra. Yai Sobari itu Heeh. orangnya penampilannya mesti pakai jas sudah sederhana.
cuma masya Allah. Nggih. Kalau beliau itu ngajar ngaji, apa ngajar di sekolahan, apa ngaji, peminatnya anak santri seneng gitu. Nggih, kenapa? Nah, itu. Informasinya kalau beliau mengajar ditunggu-tunggu santri ya. Iya. Apa Yai? Apa Yai? Misalnya Ya, mungkin menjadikan semacam peminat ya, santri-santri ingin mengaji sama beliau Yai. Apa Ya Yai? mungkin mahab anunya Mbak ya, haibahnya ya. Atau cara penyampaiannya sederhana kami mengenal. Ya kalau sekarang mungkin Gus Bahak ya. Iya. Loh, enggak, beliau bukan seorang humoris ya. Sederhana, ngajarnya pun sederhana. Cuma enggak tahu kok banyak yang seneng gitu loh. Pak SK. Iya Pak SK. Pak SK itu Sudah ngajar waktu itu Yai? Iya, Pak SK. Zaman 72 sudah ya? Oh iya, sebelum itu. Pak SK itu. Pak SK itu juga gitu, banyak peminatnya anak. Pak SK itu. Ngajarnya waktu itu di mana? Kalau saya kayak Sobari ngajarnya di mana ya? Jam berapa? Sobari gitu? Kalau jam itu di Loh, Sobari ngajar kelas. Oh, ngajar kelas. Sobari ngajar kelas di Alia. Jadi kalau Sobari ngajar di kelas. Kalau di masjid itu Yai Samsuri. Nggih. Samsuri. Berarti kalau Yai nggak bisa ngikutin kan? Itu kan dia di Alia ya kayak Sobari ya. Kalau ngajar, nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena beliau ngajarnya di kelas. Di kelas. Kalau di kayak Samsuri, buatan di Samsuri, maksudnya kan kayak Sobari, maksudnya ada waktu tertentu ngajar di masjid gitu, baca kitab nggak Yai? Yang saya ketahui cuma Yai Samsuri. Samsuri. Iya. Bak dasar itu Yai ya. Bak dasar, terus pada Isa. Nggih. Tapi kalau puasa sampai kalau puasa. Yai Samsuri itu mulai habis subuh sampai jam 10 apa jam berapa itu baru istirahat dohor. Masya Allah. Udah dohor, kemudian sampai asar. Setelah asar mulai maghrib sampai maghrib. Setelah itu terawih. Setelah terawih mulai lagi sampai jam 12. Yai Samsuri itu ya? Iya. Sendirian? Maksudnya di masjid itu? Iya. Masya sampai Allah. beliau tuh gini. Andai kata ini bukan pitulungi Allah, tidak mungkin kuat. Secara fisik ya? Secara fisik. Kok gitu. Itu sing ngaji yang ini sampean. Ngantuk-ngantuk. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah Yai sudah banyak yang Yai ceritakan ya. Tentunya pengalaman-pengalaman pada saat di pondok Yai. Non sewu, kira-kira Yai ada yang disampaikan untuk alumni Tebireng dimanapun berada Yai? Ya, mudah-mudahan semuanya jadi ilmu yang ditimba di Tebireng barokah manfaat. Amin. Baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya Allah, amin. Insya Allah dibarengi barokah. Amin ya. Yang kedua, silaturahim antar alumni ini mari selalu kita galakkan, kita tingkatkan, kita kembangkan sehingga kita satu dengan yang lain itu saling kenal mengenal dan perkenalan ini mudah-mudahan sampai di akhirat. Amin ya Allah, amin. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih Yai. Amin. Pada seluruh alumni dimanapun berada, tadi seperti yang telah ditekankan bahwa mari kita galakkan tali silaturahim ya Cak Jun ya. Mudah-mudahan IKPT ya ke depan semakin maju dan tentunya berkembang ya. Amin. Terima kasih Yai ya. Cak Jun matur suwun nggih. Oke, salam semuanya dari Pasuruan kepada alumni Tebireng dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau ini keliling ke Nusantara. Alumni dari